Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan untuk kita semua. Di pagi hari ini kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepadanya oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita semua, sehingga di pagi hari ini kita lagi dituntun oleh Tuhan boleh ada di rumahnya yang kudus untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita bersyukur walaupun jemaat lain beribadah di rumah, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini jemaat yang beribadah yaitu jemaat kelompok pelayanan 2, 8 dan 9. Dan untuk itu mari kita semua mempersiapkan kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan, agar ketika kita pulang nanti, kita akan membawa berkat lewat persekutuan ibadah kita saat ini. Oleh sebab itu, atas nama Badan Pimpinan Sidang, Pimpinan Majelis Sidang, menyampaikan kepada kita semua, selamat datang dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Ajakan beribadah, saya undang saudara-saudara untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah menyiapkan hati untuk menghayati kebaikan Tuhan dan sambutlah kehadirannya, serta marilah kita menyembah Dia dengan ucapan syukur dan puji-pujian dalam ibadah Minggu Advent ketiga ini. Kita sambut dengan menyanyi Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya serta hikmat-Nya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Saudara-saudara jemaat, kita tabiskan persekutuan ibadah kita saat ini. Dalam dekapan kasih Allah yang menyeliputi seluruh kehidupan kita, maka ibadah ini ditabiskan di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penasihat ajaib. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, hari ini adalah Minggu Advent ketiga dan yang menjadi tema dalam ibadah kita saat ini adalah menyongsong Raja Damai. Kita menyanyi Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya
lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi tenang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Marilah mengaku dosa kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena saat ini beroleh kesempatan untuk beribadah di Minggu Advent yang ketiga. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami tahu kami lemah dan terbatas. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa karena kesalahan kami sendiri yang kami lakukan melalui tindakan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tidak hidup menuruti kehendak-Mu, melainkan menurut kehendak kami sendiri. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampuni dan baruilah serta bimbinglah kami yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Amin. Kita menyambut, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bertulah aku sesuka ganti-gantikan dan berserah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, jika seorang berbuat dosa dan mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah berita anugerah Allah bagi kita yang sungguh mengaku dan memohon pengampunan daripadanya. Nama Yesus berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kau Rasulnya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita, pribadi lepas pribadi kita,
untuk masuk pada pelayanan pemberitaan firman Allah. Tetapi sebelumnya, mari kita minta kekuatan Roh Kudus Tuhan untuk menyertai persekutuan kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah. Di pagi hari ini, ketika kami boleh menikmati udara yang baru, hari yang baru, menikmati kesehatan, kekuatan yang telah Tuhan beri dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami juga boleh berjumpa bersama dalam persekutuan berjemaat. Kami akan menikmati bagian firman-Mu yang akan memberikan penguatan pencerahan bagi kami yang hadir di pagi hari ini, maupun jemaat-jemaat kami yang mengikuti siaran televisi. Untuk itu ya Tuhan, Roh Kudus mula akan memelihara hati kami, sehingga dengan penuh sukacita kami boleh membaca, kami pun akan menyambut perkataan-perkataan firman-Mu ini. Hamba-Mu diberkati Tuhan kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam melaksanakan, melayani persekutuan berjemaat. Kami sambut firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah pemimpin, pemilik hidup kami. Haleluya, amin. Mari kita membuka bagian bacaan firman Allah yang menjadi perenungan di Minggu Advent yang ketiga, yaitu dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Sakaria pasal 8, Sakaria pasal 8, dibaca ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23. Yang bertemakan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota, dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Ayat 23. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Itulah bacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan dalam kitab Sakaria pasal 8 ayat 23 yang bertemakan atau berjudul keselamatan bagi bangsa-bangsa, maka judul khotbah di pagi hari ini yaitu di Minggu Advent yang ketiga, menyongsong
Raja Damai. Jadi menyongsong Raja Damai. Puji Tuhan, di pagi hari ini orang semua ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, menikmati hari yang baru, udara yang cerah, ada sukacita ketika kami lihat Bapak Ibu di pagi hari ini dengan penuh semangat dalam pelayanan, dalam persekutuan, baik jemaat maupun para pelayan Tuhan yang juga bersama-sama pada pagi hari ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari perikop sebelumnya telah menjelaskan bagaimana pembebasan Allah terhadap kaum Yehuda. Dan kaum Israel pasca penderitaan akibat diperbudak oleh bangsa asing. Dalam hal ini yaitu kita tahu bangsa Babel dan Persia, di mana janji Tuhan yaitu tentang pemulihan Allah terus merestorasi umatnya berdampak kepada bangsa-bangsa yang lain, di mana karya agung Tuhan yang begitu nyata membuka mata segala bangsa sehingga memicu hasrat yang tinggi, yang begitu bergairah dan bersemangat untuk datang mencari Allah yang maha dahsyat. Bacaan dalam ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21. Di mana gairah untuk berjumpa dengan Tuhan adalah bentuk respon akan kekaguman terhadap Tuhan. Sebab gairah serta semangat untuk dapat datang kepada Tuhan mengandung makna betapa hausnya kebutuhan spiritual kerohanian umat yang sedang dilanda dengan gejolak batin. Tragedi kehidupan bangsa itu. Akan tetapi kesaksian Alkitab saat ini menjelaskan betapa bangsa itu dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Bahkan pun Tuhan yang disembah oleh umat Yahudi adalah Allah yang hebat dan Allah yang perkasa. Tuhanlah yang telah mengizinkan mereka menghadapi badai hidup. Tapi Tuhanlah yang sama juga yang telah membebaskan mereka dari berbagai persoalan-persoalan di hidup. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, saat ini kita sedang menanti perayaan Natal Yesus Kristus. Tradisi perayaan selalu menghanyutkan kita. Kita lebih senang terlena pada upacara keagamaan kita. Kita lupa pada pribadi Allah yang sesungguhnya. Jujurnya saudara-saudara, sampai sekarang ini tidak terhitung berapa kali semenjak kita mengerti, mengikuti ibadah-ibadah,
tahu beribadah. Apakah ibadah perayaan Natal, ibadah di gereja, ibadah di kepel-kepel. Tetapi sekarang, karena justru dengan adanya COVID, sehingga dalam kita melaksanakan ibadah rutin kita dibatasi, bahkan juga kehadiran sekarang dalam rumah peribadatan ini hanya dibatasi 1, 2, 3 kepel, dan jemaat-jemaat yang lain boleh mengikuti TV kabel. Puji Tuhan, karena Allah yang perkasa, dahsyat, dan luar biasa. Kerinduan kita jemaat untuk mau beribadah begitu besar. Akan tetapi kehadiran 3 kepel pada saat ini, mungkin 1 kepel ini hanya terisi 10 orang. Kalau di kepel catatannya ada 15, tentu 15 kali 2, 30. Tentu ada 90, ditambah para petugas pelayan Tuhan ada di samping kiri kanan. Tapi bersyukur yang tidak juga atau kadang-kadang datang beribadah di gereja, orang doakan sehingga mengakhiri tahun 2020 ini mereka tahu di mana tempat mereka untuk mau datang kepada Tuhan dalam persekutuan ibadah. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, dikatakan Allah, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Dalam kitab Tawarikh pasal 16 ayat 11. Seruan ini juga datangnya dari seorang nabi, yaitu Nabi Amos. Dia memberikan penegasan khusus dalam kitab Amos pasal 5 ayat 4. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Saudara-saudara jemaat, sejarah suci telah mencatat bagaimana pengembaraan umat Allah melewati berbagai pergumulan hidup. Sejak mereka ditawan di negeri, mereka dibuang ke Babilonia, penjajahan, serta berbagai-bagai kegetiran hidup yang telah mereka lewati, sehingga kehidupan rohani mereka jatuh bangun, naik turun, melintas tragedi kehidupan bangsa itu. Di mana di minggu Advent ketiga ini kita diingatkan untuk berbenah diri dalam kehidupan persekutuan. Kita datang kepada Tuhan, kita membentuk sikap kita dalam menyambut peristiwa kelahiran Yesus Kristus dan menanti kedatangannya yang kedua dalam sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan. Maka tentunya Natal Yesus Kristus akan memberi makna yang bahkan membaharui dan membuatkan kehidupan beriman kita. Bahkan firman Tuhan juga mengajar kita untuk tetap menjadikan ibadah sebagai dasar merefleksikan hidup yang mengasihi, bukan membenci, mengampuni, dan bukan membalas. Natal sesungguhnya Tuhan datang mencari dan menumpukan kita. Natal juga menjadi tanda alarm yang mengingatkan sejauh mana kita menghargai kasih pengorbanan Kristus.
Kita juga telah melewati babakan sejarah hidup dan romantika manis pahit kehidupan. Maka kita harus yakin bahwa Tuhan Allah yang adalah Immanuel selalu bersama dengan kita umatnya. Tak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Dia mengangkat kita melewati badai kehidupan dan tampil selalu menjadi pemenang. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita yang hadir dalam persekutuan ibadah di pagi hari ini, kita akan membuka hati kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi kita. Maka saat ini kita akan mengikuti kelengkapan perjamuan kudus. Maka bagi jemaat yang hadir di pagi hari ini, dengarkanlah penerimaan dan penolakan ajakan pada kelengkapan perjamuan saat ini. Saudara-saudara, anggota sidang yang kekasih, perjamuan kudus adalah perjamuan untuk memperingati pengorbanan Yesus, sehingga semua yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Salah satu amanat Yesus Kristus bagi kita gerejanya, yaitu memuliakan Dia melalui pelayanan perjamuan kudus. Tahun 2020 ini, kita belum pernah melaksanakan perjamuan kudus karena pandemi COVID-19, karena kita sudah diperbolehkan untuk beribadah di gedung gereja. Meskipun masih harus mengikuti protokol kesehatan, maka sidang kita akan melaksanakan pelayanan perjamuan kudus pada ibadah Minggu pagi ini. Sehubungan dengan pelayanan dimaksud melalui ibadah syukur Hud ini, selaku pelayan Yesus Kristus, saya mengajak jemaat untuk dapat mempersiapkan hati berupa menyadari akan segala dosa dan meyakini bahwa oleh kasih Tuhan kita pasti mendapatkan pengampunan. Dengan demikian kita juga layak memuliakan Tuhan dalam perjamuan kudus, dan dalam iman kita diberi pengharapan bahwa Tuhan menerima kita di dalam anugerahnya. Mari kita menyanyi bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkah, memuliakan
Saudara-saudara jemaat, saat ini kita akan menjawab pertanyaan, maka diundang jemaat untuk berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, khususnya anggota sidang yang oleh kasih dan kemurahan Tuhan menyiapkan diri untuk mengambil bagian memuliakan Tuhan dalam perjamuan kudus pada hari ini Minggu 13 Desember 2020. Maka selaku pelayan Yesus Kristus, saya menjemput saudara-saudara bahkan menjawab dalam iman pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan perkataan ya dengan segenap hatiku. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk mengambil bagian pada pelayanan perjamuan kudus? Sesungguhnya hanya dalam kepercayaan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus penolong pembaru hidup kita. Kedua, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk mengambil bagian pada pelayanan perjamuan kudus? Sesungguhnya hanya dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Allah, sehingga pelayanan perjamuan kudus dilaksanakan seturut dengan kehendak Yesus Kristus, Kepala Gereja Tuhan dan Juru Selamat kita. Apakah jawab saudara-saudara? Ya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita akan masuk pada pengakuan iman, maka kembali jemaat diundang untuk berdiri, untuk kita dapat mengungkapkan bersama, yaitu pengakuan iman. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, derita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, sementara pelayan menjemput persembahan yang telah kita letakkan tadi, dan jemaat yang beribadah di rumah memberi persembahan dan menyanyi bersama-sama, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan adik kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walaupun syukur atas kasih sayang dari sana dan temur.
Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini untuk dimanfaatkan bagi tugas-tugas pelayanan, kesaksian dan persekutuan gereja-Mu. Berkatilah pekerjaan kami menurut karunia yang Engkau beri bagi kami. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan masuk pada doa syafaat. Maka dalam doa ini mari kita topang bagi saudara kami Bapak Joni Kalanto yang ada dalam proses pemulihan karena sakit di kelompok pelayanan 8. Saudara-saudara, mari dengan sikap yang baik kita menghadap kekudusan Tuhan, kita akan berdoa. Tiada berkeputusan kasih setiamu Tuhan. Kami mensyukuri setiap anugerah yang telah Kau berikan, meskipun kami tak layak di hadapan-Mu, tetapi kebesaran dan keagungan selalu kami rasakan hari demi hari. Pemeliharaanmu tetap kami nikmati. Karena itu, saat ini bersama dengan jemaat-jemaat-Mu, di dalamnya ada saudara-saudara kekasih kami, ibu bapa, bahkan juga ada bapak ibu lansia yang sehat, para pemuda dan pemudi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Karena tidak Allah yang seperti Engkau dalam hal mengasihi kami umat-Nya, kebaikan dan pemeliharaan-Mu nyata sepanjang perjalanan hidup kami. Sekalipun hidup kami bergelimang dosa, kuatkanlah dan mampukanlah agar kami dapat melaksanakan kewajiban kami, sehingga kami layak disebut sebagai saksi-saksi-Mu di tengah dunia ini. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dengan memberi pertolongan kepada setiap orang yang sedang ada dalam penderitaan. Biarlah kami saling menguatkan sehingga nama Tuhan yang selalu dimuliakan. Campur tangan juga bagi para pelayan Tuhan serta keluarga-keluarga, baik gembala, penatua-penatua, sampai kepada Bapak Kostor. Diberkati mereka, baik kesehatan tubuh maupun dalam usaha-usaha mencapai setiap kebutuhan hidup. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, keamanan dan kemajuan bangsa kami, kiranya hikmat dan kedamaian Tuhan mencerahi dan mengantar pemerintah kami, bahkan usaha setiap orang dan setiap bangsa dapat mampu menciptakan kedamaian di dunia ini, sehingga dapat disempurnakan oleh Tuhan. Penderitaan juga terjadi di mana-mana tempat. Kami selalu bermohon kepadamu Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang mampu menolong sesama yang sakit, yang bergumul dalam persoalan hidup, semua yang menderita dan yang tertindas, serta yang mengalami bencana alam longsor dan banjir. Kiranya juga
anggota jemaat kami, yaitu Bapak Joni Kalanto, ada dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan tubuh, sehingga dia juga ada dalam kekuatan dan kasih-Mu Tuhan. Dia boleh menikmati dalam kehidupan. Istri bersama anak-anak juga. Kiranya diberkati Tuhan ketika ada dalam bagian pergumulan kehidupan keluarga ini. Dalam perjalanan kehidupan kami berpelayanan di akhir tahun 2020 ini, ada begitu banyak tanggung jawab yang harus kami selesaikan dan kami kerjakan. Maka Tuhan, Engkau berikan kekuatan hikmat bagi para pelayan-pelayan Tuhan, Ketua BPS sidang kami, Penatua Bapak Boy Tumiwa. Diberkati Tuhan kesehatannya, sehingga dalam tanggung jawab iman di hadapan Tuhan, ada dalam keadaan kuat sehat diberkati Tuhan. Demikian juga keluarga yang ada. Tuhan berkati juga keluarga hamba-Mu, Gembala Bapak John, istri dan anaknya. Dalam pelayanan persekutuan berjemaat, bersama-sama senantiasa terus Tuhan, kami selalu bermohon, biarlah kiranya kasih setia-Mu Tuhan selalu menyertai, bahkan menjadi bahagian dari keluarga hamba-Mu ini, sehingga memiliki kekuatan yang prima, memiliki semangat yang baru dalam melaksanakan pelayanan di gereja kami. Berkati juga ya Bapa bagi kedua kostor jemaat kami, beri mereka roh kemampuan, roh kerajinan, sehingga dalam menjalankan tugas-tugas mengabdikan diri dalam pelayanan, mereka juga tetap memiliki semangat dan sukacita sambil berpengharapan kepada Tuhan. Berkati semua jemaat kami yang ada di rumah, mereka yang bergumul dalam persoalan kehidupan keluarga rumah tangga, bergumul dengan anak-anak mereka, bergumul dengan cucu-cucu mereka, bergumul dengan suami-suami, bergumul dengan istri-istri mereka. Kiranya kasih damai sejahtera dari Tuhan Allah akan menyertai, akan menjadi bagian dalam kehidupannya. Usaha dalam pekerjaan, usaha dalam ekonomi keluarga, apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, kiranya Tuhan juga akan memberikan kebutuhan hidup yang dibutuhkan dalam keluarga-keluarga jemaat. Ketika mereka juga ada dalam perjuangan, dalam usaha dan pekerjaan. Apakah dia sebagai nelayan? Apakah dia sebagai tukang bangunan? Apakah dia sebagai sopir roda 4, roda 2, bahkan usaha-usaha dalam keluarga. Baik mereka yang berusaha di rumah, di pasar, bahkan di mana-mana Tuhan, biarlah Engkau curahkan berkat
sehingga mereka juga dapat menikmati itu dengan kasih dan anugerah Tuhan yang telah Tuhan jawab dalam setiap kebutuhan hidup mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa dan bergumul bersama para ibu janda, bapak duda, fakir miskin, anak-anak yatim piatu. Bahkan sesama kami yang membutuhkan pertolongan dan perhatian. Tuhan juga lihat, Tuhan juga akan menjadi ibu bapa dalam mendampingi kehidupan mereka. Terutama kesehatan Tuhan sebagai modal dalam kehidupan mereka. Tuhan tetap melindungi dari segala hal-hal yang tidak baik untuk terjadi dalam kehidupan, bahkan juga dalam persekutuan berjemaat kami. Tuhan tutup bungkus kami semua dengan urapan dan kuasa-Nya. Bentengi kehidupan keluarga-keluarga jemaat kami, bahkan sanak sekeluarga kami, baik di dekat maupun di jauh. Mereka juga terpelihara dengan cinta kasih Tuhan. Maka inilah ucapan syukur, bahkan permohonan kami di pagi hari ini. Ketika selesai dalam ibadah ini juga Bapa, maka kami akan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam persekutuan, dalam keluarga kami. Tuhan kiranya selalu mengingatkan untuk kami takut akan Tuhan, mencintai sesama, mengasihi sesama, serta mengampuni dan jangan membalas. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa ucapan syukur dan kerinduan. Sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami umat berdoa. Bapa kami dalam sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami dari segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan ikuti warta jemaat. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Segala puji syukur patutlah kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Persekutuan, Kesaksian dan Pelayanan kita, karena kasih-Nya hebat atas kita sehingga ibadah minggu pagi di saat ini boleh berjalan dengan baik. Atas nama BPS, PMS, mengucapkan banyak terima kasih, pertama kepada Kadim, Penatua Ibu Anace Pangkei, pendamping Kadim, Majelis Kepel 2, yang bertugas di pagi hari ini, Majelis Kepel 8 dan 9, Prokantor, Penatua Sarce Tumbelaka, pembaca pianis, Penatua Bapak John Lee Masahengke, petugas kamera di gereja, pemuda Marco Yohanes dan pemuda Yosua Sagrang, dan petugas di studio TV kabel Rano Yapo, Diaken Stanley Pogaga dan Penatua Marklov, dan penerima tamu, Penatua Bapak Stanley Tumbel. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus memberkati pelayanan dan aktivitas dari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Atas nama BPS PMS juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga Otai Rorong, yang dalamnya ada Bapak Engki,
dan Bapak Anton Yosef yang turut membantu dan menopang dalam pelayanan ibadah minggu pagi di saat ini lewat siaran TV kabel. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus memberkati aktivitas dari ketiga Bapak dan keluarga masing-masing. Dan kami informasikan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember minggu depan adalah jadwal kepel 3, 4, dan 5 untuk beribadah di rumah gereja. Dan untuk petugas ibadah, Kadim Penatua Ibu Yoke Tampi, pendamping Kadim Majelis Kepel 5, dan tentunya yang akan bertugas Majelis 3 dan 4 akan ikut bertugas. Prokantor Penatua Bapak John Limasa Hengke, pembaca warta Penatua Marklov Umbo, pianis Bapak Herman Winokan, petugas di studio Rano Yapo Penatua Bapak Stanley Tumbel dan Penatua Aldi Watupongo, dan penerima tamu Penatua Ibu Merli Mawicere. Dan kami akan bacakan saat ini daftar jemaat yang berhari ulang tahun pribadi. Tanggal 14 Penatua Irene Sondak SE, Pemuda Christian Pangkei. Tanggal 15 Ibu Delvi Franz dan Ibu Dece Antoni. Tanggal 16 Ibu Yosefin Salanti. Tanggal 18 Ibu Gracia Budiman dan adik Nathan Deo Kalangi. Dan HUT pernikahan tanggal 14 keluarga Duran Lumapau dan tanggal 16 keluarga Patilima Bongon. Dan jemaat yang bersyukur di minggu berjalan ini akan didoakan oleh Kadim setelah warta keuangan sebentar. Dan saat ini kita akan dengarkan jadwal perayaan ibadah Natal baik komisi, Kepelsus, dan kelompok pelayanan di minggu berjalan ini. Pada hari Senin tanggal 14 komisi PKB, hari Selasa tanggal 15 Kepel 1, 2, dan 3, hari Rabu tanggal 16 Kepelsus Lansia, hari Kamis tanggal 17 Kepel 7, 8, dan 9, hari Jumat tanggal 18 Kepel 4 dan 6, hari Sabtu tanggal 19 Komisi Anak Sidang dan Kelompok Pelayanan 5, hari Minggu tanggal 20 Komisi Pemuda dan Remaja. Dan kami informasikan sebenarnya kelompok pelayanan 5 akan dilaksanakan sesuai jadwal hari Jumat tanggal 18, tetapi oleh karena ada informasi dari pimpinan kelompok pelayanan dalam hal ini Penatua, karena ada urusan keluarga tanggal 18 itu anak dari Penatua akan diwisuda, jadi undur tanggal 19 bersamaan dengan Komisi Anak Sidang. Dan untuk Kadim dalam perayaan ibadah Natal ini, Komisi PKB Gembala John sambutan Penatua Doni, Kepel 1 Kadim Penatua Anace sambutan Penatua Merli Mawicere, Kepel 2 Kadim Gembala John sambutan Penatua Yuri Kebangki, Kepel 3 Kadim Penatua Yoke Tampi sambutan Penatua Yunita Rindo, Kepel Sus Lansia Kadim Gembala John sambutan Penatua John Limasa Hengke, Kepel 7 Kadim Penatua Aldi Watupongo sambutan Penatua Anak Keturangan, Kepel 8 Kadim Penatua Yunita Rindo sambutan Penatua Marklov Umbo, Kepel 9 Kadim Gembala John sambutan Penatua Stanley Tumbel, Kepel 4 Kadim Gembala John Sagrang Penatua John Limasa Hengke sambutan, Kepel 5 Kadim Penatua Alce Sondak
sambutan Penatua Bapak Boy Tumiwa. Kepel 6 Kadim Penatua Sarce Tumbelaka, sambutan Penatua Aldi. Komisi Anak Sidang Kadim Gembala John Sagrang, sambutan Penatua Yunita Rindo. Dan Komisi Pemuda Remaja Kadim Gembala John dan sambutan Penatua Aldi. Dan saat ini kita akan dengarkan warta keuangan. Setoran pundi Kepel 9 ibadah Minggu tanggal 6 Desember Rp90.000. Ibadah HUT tanggal 5 Desember Rp90.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Tumbelaka Ampo bulan Agustus September Rp30.000. Sampul bulanan bulan Agustus dan bulan September Rp100.000. Setoran pundi PKB Minggu keempat November Rp260.000. Setoran pundi Kepel 4 Minggu 4 November dan Minggu pertama Desember Rp90.000. Dan Komisi Pemuda Remaja Minggu kedua, 3 dan 4 November. Komisi Pemuda Minggu kedua, ketiga dan keempat November Rp106.000. Jumlah penerimaan Rp2.216.000. Saldo rekapitulasi saldo bulan November Rp27.286.250. Penerimaan Rp3.598.000 dan pengeluaran Rp7.930.500. Jadi saldo sampai dengan Minggu pertama Desember Rp22.953.750. Dan saldo kas harian Rp7.072.532. Dan saldo bank Rp15.881.218. Demikian warta gereja dalam ibadah Minggu pagi di saat ini, dan atas perhatian dari seluruh jemaat kami sampaikan terima kasih dan selamat berhari Minggu, dan yang berhari ulang tahun akan didoakan oleh Kadim. Saudara-saudara jemaat, mari kita mendoakan bagi saudara-saudara kami yang menikmati ulang tahun perkawinan dan ulang tahun lahir, yang ada di rumah maupun yang hadir pada ibadah pagi ini. Mari kita berdoa dalam iman bersama dengan jemaat-jemaat kami yang boleh menikmati bertambah usia kelahiran dan pernikahan. Tuhan senantiasa menuntunnya untuk memperjuangkan cita-cita dan harapannya, serta kuduskan akan kesukacitaan mereka di dalam menikmati usia yang baru, menikmati kehidupan bersama dengan keluarga. Ucapan syukur jemaat-jemaat kami letakkan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara jemaat, kita akan mengakhiri persekutuan kita di pagi ini. Maka diundang kita semua berdiri. Saudara-saudara, di sini kita sudah menikmati sukacita bersama dan sudah dipersiapkan untuk merayakan hari Natal
dan menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Milikilah tekad untuk memberitakan karya selamat melalui kerja dan karya dengan kerendahan hati, dan berdamailah satu dengan yang lain. Janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kita menerima berkat. Kiranya tangan kasih Tuhan yang lembut selalu merangkul kami. Kiranya teladan Kristus selalu menjadi sumber berpikir dan berkata dan bertindak, dan kiranya Roh Kudus menyertai kamu sekarang ini sampai selama-lamanya. Jemaat silakan duduk dan bersaat teduh.